kontak. Yang kita juga akan coba untuk banyak mengeksplor apa media. Jadi kita selama ini kita mempelajari pasti dan menyesuaikan level ahli jadi jelaslah gimana caranya. Alhamdulillah, insyaallah. Untuk hari ini kita masih ada di Al-Muhtasan. Mulai tugas yang akan datang kita coba di sini dengan lanjutkan akhirnya. Strategi yang kita pakai di dalam penyelenggaraan dakwah tarbiyah di Al-Mumtaz ini yang nomor satu adalah menerapkan model pendidikan berbasis mutu. Tidak hanya dakwah dan tarbiyah tapi juga iktisadiyah. Ini berbasis mutu. Untuk mengukur mutu itu andalannya tentu data sebagai dasar untuk dijaga. Kemudian kemarin kita sampai di nomor 2. Sesuai dengan perkembangannya, kita tentu harus punya standar. Standar aturan, standar operasional, SOP, dan lain sebagainya. Yang ini mengarah kepada kenyamanan bersama. Kenyamanan bersama tidak hanya kenyamanan pribadi. Kenyamanan pribadi itu umumnya tidak produktif, soalnya sakar sendiri. Tapi kenyamanan bersama untuk memunculkan produktivitas. Jadi kalau nyaman tapi tidak produktif sama juga bohong. Nyaman produktivitasnya adalah dalam kebersamaan. Maka untuk menata kebersamaan itu harus ada tata tertib yang disepakati bersama. Tidak hanya dituntut itu ditulis oleh pimpinannya, tapi memang betul-betul pimpinan itu konsep saja, konsep sebagai panduan dalam bermusyawarah. Tapi boleh saja nanti di dalam bermusyawarah ditambahi dan dikurangi atau bahkan diganti. Tapi ingat, tetap dalam rangka mendorong tumbuhnya produktivitas. Nah, tata tertib itu digunakan untuk memancing, mendorong, memotivasi, atau bahkan kalau perlu juga dipakai dasar untuk untuk memotivasi tumbuhnya partisipasi, dan kemudian dipakai dasar untuk adanya punishment bagi orang yang tidak berpartisipasi. Entah bentuknya apa, itu perlu dimusyawarahkan bersama. Sehingga harapannya sebagaimana orang jual beli itu ada istilah antarolim, ada suka sama suka. Dan kalau sudah sama suka sama suka itulah maka
comfortable akan kita nyaman. Maka itu standar-standar itu waktu awal tahun atau awal semester besok raker itu dalam rangka menyusun ini, menyusun standar ini. Dan standar ini betul-betul dijadikan acuan nanti, jangan hanya musyawarah selesai. Jadi ini dalam rangka melaksanakan ISO, tulis apa yang akan dilakukan, terus lakukan apa yang sudah ditulis, kemudian bisa jadi dalam rangka melaksanakan ada improvisasi, ya, karena adanya eksiden ada yang tapi semua apa yang dilakukan baik yang sudah ditulis kemudian dilakukan maupun yang sifatnya improvisasi semuanya ditulis lagi. Nah, kalau sudah ditulis lagi maka dipakai dasar untuk menyusun lagi tahun berikutnya, sehingga yang kemarin terjadi eksiden itu yang akan datang terencanakan. Nah, disitulah peningkatan. Nah, untuk melaksanakan itu kita juga tidak boleh kaku. Dan kaku nggak berkembang. Apa yang kita rencanakan dalam raker sekarang bisa jadi ada perkembangan baru di tengah jalan. Ada perkembangan baru di tengah jalan. Nah, bisnis itu peluang. Peluang yang terjadi sekarang bisa jadi tidak akan terjadi yang akan datang. Nah, dengan pertimbangan yang matang, dengan musyawarah yang matang, ini tentu kita harus menerima tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak kita rencanakan lebih dulu, tapi sifatnya kejadian eksiden. Kayak kita sebut kalau Indonesia sekarang ini, pemerintahan Jokowi itu kelihatannya tidak merencanakan adanya kompensasi BBM di tahun 2022 di dalam APBD-nya. Akan tapi ternyata begitu melonjak harga BBM, kemudian harus mengadakan itu dalam rangka meredam jelas masyarakat. Nah, ini sesuatu yang eksisten. Apalagi pembelian pesawat yang dilakukan oleh pemerintah sekarang tidak sebanyak yang sekarang ini terjadi. Kenapa? Ternyata eksiden di tengah jalan. Indonesia konflik dengan Australia. Ini lagi konflik panas-panasnya sekarang ini. Dan dulu kita pecah perang, sudah masalah penyadapan belum selesai, sekarang konflik Pulau Pasir di timur. Ini perang di. Terus kabarnya Putin siap mengirim pasukan membantu Indonesia melawan Australia. Terus juga Amerika siap membantu Australia. Apa itu? Tangan tepuk tangan atau harus menghindari bom? Kelihatannya tidak ada presiden yang seperti sekarang ya.
tidak tegas seperti ini ya begitulah terus cara mereka itu. Nah, akibatnya timur lepas. Itu banyak orang yang meyakini bahwa OPM yang ada di Papua itu bulanannya Australia. Nah, untuk melangkah maju seperti itu agar kita ini peningkatannya, pertumbuhannya, kita kemarin kan sudah sampai grow everyday, gitu ya, grow everyday. Setiap hari akan berkembang. Nah, grow everyday itu sangat dipengaruhi oleh networking. Pak Nandang itu ingin pertumbuhan dengan menabung, dengan menabung. Tapi begitu menabung dapat banyak sedikit sakit. Kenapa? Karena tidak ada yang mau pay. Maka butuh networking. Nah, akhirnya nikah. Itu butuh kerjasama. Nah, begitu nikah, besok tidak usah beli obat macam-macam, cukup biji-biji mari. Nah gitu. Belum itu tidak. Enggak. Mandiri ngono. Tak loro dhewe ngono. Betul masak dhewe. Wah, repot. Kurang kerja sama. Tapi menjadi lebih mirip. Nah itulah biasanya maka orang yang masih jomblo itu seberapapun uangnya habis, tapi begitu berkeluarga malah kumpul. Maka kalau ingin segera terkumpul, nakah itu bisa bermakna jamaah, mengumpulkan hati, mengumpulkan harta benda, mengumpulkan barang terpisah dan sebagainya. Nah, kalau ingin maju itu ya networking. Nah, kalau kita networking, prinsipnya tidak boleh semuanya melakukan, tapi harus bagi jobnya. Siapa yang melakukan networking dan siapa yang kemudian menjaga di dalam. Tidak boleh semuanya. Oleh nek almuntas kabeh metu rusak. Tapi ada yang bagian komunikasi dengan orang-orang yang kerjasama, terus ada orang yang di dalam memastikan apa yang dipromosikan oleh bagian yang keluar itu benar-benar terjadi, tidak omong kosong. Nah ini biasanya orang yang suka keluar untuk melakukan networking itu dia direni harus enak ya bulan terus gitu. Nah ini tidak boleh. Terus mulai ana sing ngrasani aku ora lek aku mau terus. Dulu pernah terjadi saat saya mengajak salah satu pengurus pergi terus tak suruh pilih, dan dia juga kalau butuh cepat segera harus dilaksanakan. Ana sing iri enak ya yang itu diajak terus sama orang. Tapi kalau tidak ada yang demikian, tidak ada yang melakukan networking, ya saya kira Almuntas tidak semaju ini. Almuntas tidak akan semaju ini, Almuntas tidak akan dikenal orang. Yang ada adalah
seperti kata dalam tempurung, merasa hebat tapi ternyata nggak dipandang orang. Tapi begitu apa namanya, kita melakukan networking, kita punya position bergaining yang kuat di antara network yang lain. Nah, kalau pesantren, alhamdulillah. Kemudian bagaimana perhatian pemerintah terhadap komunitas, inkubasi dapat pertama. Inkubasi dapat pertama ini juga diirikan. Kita dapat terbanyak kayaknya di setelah ini tidak sebanyak itu. Untuk yang periode sekarang biasanya rata-rata 250 ya. Rata-rata 250. Nah, kalau kita ikut periode ini kita ya dapat segitu. Ya. Kita nggak akan mendapat pendanaan. Nah, komunitas yang bukan milik orang kaya ini, nah, bukan milik orang, kalau tanpa suntikan-suntikan dari seperti itu, mengandalkan dari santri, jumlah santri yang hanya sekian ini, tentu sangat minim. Maka kita harus melakukan terobosan. Dalam melakukan terobosan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kalau perlu jenengan nanti juga mencoba networking. Apa itu? Untuk aliyah umpamanya menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana anak nanti akan makan. Menjalin kerjasama mungkin bagi anak yang meneruskan nanti akan ke perguruan tinggi bahkan menjalin kerjasama nanti bagi anak yang ingin mendirikan usaha setelah tamat dari sini, kita menjalin kerjasama dengan lembaga sosial. Saya kemarin ke pesantren Fathul Ulum. Pesantren Fathul Ulum di Jombang itu anak tertentu yang mereka sudah dididik sedemikian rupa itu keluar dari pondok dijadikan mitra usaha. Jadi usaha perkambingan namanya. Jadi pondoknya punya ratusan kambing, dari sana punya ratusan kambing. Itu perpaduan antara kambing Australia dan bentuknya lebih kecil tapi mentah. Jadi menurut beliau itu dagingnya. Nah, anak-anak dididik melihara kambing itu pulang dicarikan dana, terus kemudian dana itu entah melalui berbagai pihak yang biasa kerjasama tadi. Nah, kemudian dia ngingoni kambing di sana itu kalau tidak bisa menjualnya ke pondok. Kalau tidak bisa menjual, artinya ini betul-betul bersama dengan pesantren menciptakan lapangan. Terus ada di situ ada perusahaan yang kayak pakai Linux itu membuat apa kios-kios apa untuk jualan bakso dan sebagainya itu tapi dipredeli terus didusi, ada buku panduannya tinggal nyusun seperti beli meja dari apa ini dari Olimpik pesantren begitu ternyata bisa. Dan menurut saya ini pesantren the real of independence. Nah, kemudian anak-anak yang belum bisa mendirikan usaha, kemudian tidak meneruskan ke perguruan tinggi, masih tetap di pondok.
atau beliau Yai Pak Yai itu sebut ini sapi dikerjakan anak ini kami didik nanti dalam waktu 6 bulan dijual bagi hasil dengan bonus. Karena ya kayak yang pernah kita lakukan ya, kayak yang pernah kita lakukan toko itu kan 40% pengelola, kan pengelolanya anak-anak. Tapi kemudian nggak berkembang, kemudian kita rubah. Suatu saat bisa jadi ada usaha yang dikembalikan ke situ, jadi ada bagi hasil. Kenapa dulu tidak berhasil? Mungkin karena pendampingannya. Nah, sana tidak begitu. Nah, dalam penjualan itu tentu membutuhkan networking. Siapa itu? Para penjual sate dan perkawinan. Terus kemudian yang ini membuat outlet jualan itu kerjasamanya dengan kementerian yang mereka membantu KM itu. Kemudian kementeriannya dibuatkan diambilkan dari pesantren. Ini networking. Nah, Al-Mumtaz juga harus pintar itu. Besok pengelolaannya sampah di Al-Mumtaz, ini dimatangkan, kemudian bekerja sama dengan pabrik pengolah plastik. Jadi uang, iya. Saya punya teman namanya Pak Leman yang ketua di pusat itu. Dia per bulan itu omsetnya M, hanya jualan kertas. Dan nyatanya teman-temannya Rahmat itu kemarin mengumpulkan kertas-kertas bekas dus, terus kemudian botol aqua, gelas aqua itu sudah dijual dapat duitnya sedikit karena jualnya masih pada penjual desa, pembeli desa. Kalau kita sudah bekerja sama, bahkan Al-Mumtaz menjadi bank sampah, itu kita akan punya penghasilan yang hanya dari sampah. Bukankah Bob Sadino juga besar, pernah menjadi orang terkaya di Indonesia, juga memulai dari sampah. Nah, cerita-cerita orang sukses dari nol begini ini perlu kita ceritakan, dan kemudian bagusnya networkingnya Bob Sadino adalah kemudian ikut join di industri hidupnya duit untuk mengembangkan sebagian dipakai untuk investasi di industri, kemudian sampai pada jajaran nominatif utamanya dan seterusnya. Ini pelajaran betapa pentingnya kita bekerja sama dengan orang lain. Bahkan kalau perlu, kadang pesantren itu tidak berkembang justru oleh masyarakat sekitarnya sendiri. Karena yang terjadi sebenarnya tumbuhnya pesantren itu tidak membawa pertumbuhan baik, tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat lingkungannya. Yang ada justru malah gangguan. Bocah rame, terus bocah metu malah nyolong punya tangga nih. Banyak ada begitu. Dan di Al-Mumtaz pernah tidak ada masyarakat yang sambat seperti itu di lingkungan Al-Mumtaz. Nah, itu bisa jadi terjadi karena Al-Mumtaz kurang menjalin kerjasama. Nah, pesantren yang bisa menjalin kerjasama dengan masyarakat, pengamanan santri itu tidak harus dengan tembok gede. Umumnya pesantren kan dengan tembok gede ya.
Oh, coba betapa tingginya tembok pagar yang ada di Bibi, ya kan? Di Al-Muntas tanpa tembok. Terus betapa terisolirnya anak-anak yang masuk di Al-Intisab itu. Di Ali Maksum itu praktis mereka bisa keluar dari pintu gerbang itu kalau berangkat ke madrasah. Pulang dari madrasah masuk lagi penjara suci yang ada satpamnya. Karena kerjasama dengan masyarakat kurang, kerjasama dalam hal ini mungkin bisa jadi dalam rangka berbagi. Coba Al-Ittifaq. Bahkan sebagian santrinya berada di rumahnya Al-Ittifaq. Nah, satu contoh, sekali lagi betapa pentingnya networking. Kita sudah mulai dibangun, baik secara vertikal, horizontal, kita bangun. Baik kepada pemerintah, kepada masyarakat. Pemerintah mulai dari pemerintah terkecil ke RT, kita sampai pada Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, kecamatan yang kita sekarang agak jauh, camatnya ya, sekarang agak jauh, kemudian kita agak rapat sekarang ini dengan kabupaten dan provinsi juga berapa kali kita musyawarah dengan dengan Ratu, kamu musyawarah dengan sana, kemudian sampai pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian dan bahkan sekarang kita sedang intensifnya dengan ini tentu ini. Nah, monggo madrasah ini sesuai dengan kelevelannya, coba bekerja sama dengan perguruan tinggi umpamanya, dengan perusahaan, boleh. Ketiga-tiganya kerjasama mengadakan studi eksekusi, ya. Apa itu kunjungan perusahaan, namanya studi eksekusi, kunjungan perusahaan. Anak-anak aliyah, sanawiyah, bahkan dulu waktu saya di SD dia itu anak-anak SD berkunjung ke orang KL melihat